Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing today? Hopefully, we always be fine and always in the protection of Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Well, we meet again for the 13th times, and we are going to study in the next material. In the previous meeting, we have studied about analytical expositions, right? Do you remember what they said? Ada yang masih ingat nggak kemarin analytical exposition itu materi apa? Ya, jadi teks yang menceritakan tentang kejadian yang sedang viral dan kita mencari perhatian seseorang agar mau untuk membacanya, yaitu teks analytical expression. And now we're going to study in the next material. What is it? Okay, let's check this out. Well, in this meeting, we're going to study about offering help. Do you know what is it? Ada yang tahu nggak kira-kira materi offering help itu tentang apa ya? Ya, kalau dilihat dari kata help ya, kita tahu mungkin dari sebagian kalian pasti akan mengatakan help is tolong, atau minta tolong atau bantuan. Okay, this is a very simple method, so pay attention very carefully so that you can understand well. Jadi ini materi yang sangat simple sekali. Mohon diperhatikan dengan baik agar nanti kalian bisa memahaminya juga dengan lebih baik. Okay, let's check the next slide. The definitions: offering help or service. Offering help is a way and the expressions to suggest or to offer help to someone who needs it. Kita bisa tahu di sini ya, perhatikan dulu. Jadi offering help, ya kita lihat ya, offering services, jadi menawarkan bantuan. Help is bantuan, or services jasa. Is a way and the expressions to suggest, merupakan cara atau ungkapan yang digunakan untuk suggest, memberikan saran, or to offer help, atau menawarkan bantuan to someone who needs it, kepada seseorang yang barangkali membutuhkannya. Jadi offering help or offering service itu adalah ungkapan yang kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan, yang itu nanti berupa bantuan secara fisik, tenaga kita, atau bantuan yang berupa jasa dan sebagainya ya. The purpose is to offer assistance. Jelas ya ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk menawarkan bantuan. Okay, there are two kinds of offering help. Jadi ada dua jenis untuk menawarkan bantuan. Apa saja? The formal offers and also informal offers. Ada yang disebut dengan formal, ada juga yang disebut dengan informal. Kalau formal are used when you talk to someone who are older than you. Kalau formal itu biasanya kita gunakan kepada seseorang yang kita anggap lebih tua atau kepada seseorang yang mungkin kita hormati. So we can use the formal expressions. And then the informal offers. Informal offers are used when you talk to someone close to you. Biasanya kita gunakan informal itu kepada seseorang yang sudah dekat dengan kita, biasa sehari-hari dengan kita. Jadi kita pakai bahasa yang bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Kalau dalam bahasa Jawa kita tahu ada tingkatannya, bahasa Moko, bahasa Kromo alus gitu ya, sama. Jadi formal offers and also informal offers. Okay, let's go to the next slide. There are some expressions that we use to offer helps to someone. What are they? Okay, let's check this out. The first one, may I help you? Nah, jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuannya dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada may I help you? Bolehkah saya membantumu? Okay, and then can I help you? Bisakah saya membantumu? Or would you like me to help you? Apakah kamu mau saya membantumu? And then what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ini beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan. Tidak harus menggunakan ungkapan-ungkapan ini. Bisa juga ungkapan-ungkapan yang lain yang barangkali kalian menemukan beberapa ungkapan itu di sumber yang lain. Boleh. Ini hanya beberapa contoh saja ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menawarkan bantuan. Misalkan kalian ngomong dengan teman kalian, may I help you? Okay, can I help you? Would you like me to help you? What can I do for you? Dan seterusnya ya. Oke, di sini ada contoh ungkapan yang di belakang ungkapannya ada tanda tanya ya. Tetapi di bawah ini, dua ungkapan di bawah ini hanya titik-titik ya. Jadi
ketika menawarkan bantuan itu tidak selalu harus menggunakan ungkapan tanya, kalimat tanya, tidak, tapi bisa juga pernyataan. Contohnya, can I get you something? Something apa, tidak tentang bantuannya apa ya, I'd be happy to assist you with your homework misalkan, saya senang membantumu dengan mengerjakan PR-mu misalkan. Jadi itu bukan tanda tanya ya, tapi pernyataan menyatakan bahwa dia senang membantunya gitu. Seperti itu ya, ini contoh-contoh ungkapannya untuk mengungkapkan offering help atau menawarkan bantuan. Oke, let's go to the next slide. Nah, kalau kita ditawari bantuan, posisi ditawari bantuan, ada dua kemungkinan untuk meresponnya ya. Respond to offer help. Yang pertama adalah accepting, apakah menerimanya, or refusing, atau menolaknya. If we are accepting, jika kita menerima penawaran bantuan itu, kita bisa menjawabnya dengan contoh, thank you very much, that's very kind of you, or thanks. If we are refusing the offering help, jika kita menolaknya, kita bisa menjawabnya dengan yang pertama, no thanks, yeah, it's okay, I can do myself, and then don't worry, I'll do it. Nah, ini beberapa ungkapan untuk merespon tawaran bantuan. Jadi ada dua macam ya. Yang pertama, kita bisa accepting, menerimanya, atau yang kedua kita bisa refusing, menolaknya. Bergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian merasa membutuhkan bantuan, silakan bisa dijawab dengan ini, thank you very much, that's very kind of you, thanks, dan seterusnya. Atau kalau menolaknya, merasa bisa mengerjakan sendiri, silakan dijawab no thanks, it's okay, I can do myself, don't worry, I'll do it, dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa contoh saja. Jika kalian menemukan sumber lain yang lebih banyak, silahkan bisa dipakai nanti. Okay, let's go to the next slide. This is the last slide, so pay attention very carefully. And now we're going to study about the example of offering help in dialogue. Kita coba mempelajari dulu penggunaan ungkapan-ungkapannya di dalam dialog. Seperti apa ya kita menawarkan bantuan, seperti apa kita cara meresponnya. Okay, there is a dialogue between Mr. Budi and Billy. Mr. Budi is cleaning his garden. He uses many gardening tools such as sickle, hoe, spade, and big scissor. Billy is offering help. Jadi ini ada percakapan antara Budi dan Billy. Kita coba lihat ya. Billy, what are you doing, Dad? Kamu sedang ngapain ya? Kamu sedang melakukan apa ya? Kemudian Mr. Budi said, I'm going to plant some vegetables. Saya akan menanam beberapa sayur-sayuran katanya. Kemudian Billy menjawab, can I help you? Nah, coba perhatikan kalimat ungkapan yang dicetak miring dan berwarna merah ini. Pay attention to the italic and the red one. Can I help you? Kita lihat di sini tadi ya. Nah, ada ungkapan can I help you. What does it mean in Indonesian? Ya, apa yang bisa saya bantu? Nah, ini merupakan ungkapan offering help. Perhatikan, menawarkan bantuan. Billy melihat ayahnya sedang di kebun menanam beberapa tanaman. Kemudian Billy menawarkan bantuan dengan mengucapkan can I help you? Kemudian Mr. Budi atau ayahnya menjawab, yes, please clean the soil from the grass after I hoe. Nah, ini ungkapan accepting, yes ya, ditawari bantuan. Bisa nggak saya membantumu ya? Gitu. Kata ayahnya, ya, gitu. Please clean the soil, tolong bersihkan tanahnya from the grass, dari rumput-rumput itu disingkirkan after I hoe, setelah dipacul, dicangkul ya. Ya, kemudian William menjawab, certainly sir. Kemudian Mr. Budi menjawab dengan responnya thanks. Nah, ini contoh ungkapan menawarkan bantuan dalam dialog. Mr. Budinya accepting, menerima, bisa dilihat yes. Tapi kalau misalkan dianggap Mr. Budi ini bisa melakukan sendiri, ya dijawab saja ini tadi, misalkan no thanks, it's okay, I can do myself, don't worry, I do it. Seperti itu. Cukup simpel ya. Ini materi sangat simpel sekali. Karena sebetulnya kalau offering help itu materinya biasanya fokus ke skill yang speaking. Kalau kita ketemu tatap muka langsung, kita lebih enak mempelajarinya. Tapi karena daring, ya simpel saja sebetulnya. Oke, saya coba simpulkan ya. Kita coba buat kesimpulan. Jadi offering help itu, saya ulangi, is a way and expression to suggest or to offer help to someone who needs it. Saya ulangi ya. Jadi offering help itu adalah cara atau ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan berupa fisik atau jasa kepada orang yang membutuhkannya. Ada dua
ungkapan menawarkan bantuan. Ada yang formal offers, ada yang informal offers. Formal kita gunakan kepada orang yang lebih tua daripada kita atau kepada orang yang kita hormati. Kemudian kalau informal kita gunakan pada teman-teman atau orang yang sudah dekat dengan kita. Kemudian ungkapan-ungkapan menawarkan bantuan bagaimana? Oke, kita bisa lihat di sini, may I help you, can I help you, what would you like to help you, what can I do for you, dan seterusnya sampai dengan I'd be happy to assist you with your, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita ditawari bantuan, kita punya dua pilihan. We have two options, we have two choices. The first one is accepting, or the second one is refusing. Kita punya dua pilihan, yang pertama menerimanya, apakah yang kedua menolaknya. Jika menerimanya, kita bisa punya opsi beberapa ungkapan, thank you very much, just very kind of you, thanks, dan seterusnya. Jika kita menolaknya, kita punya pilihan untuk menjawab dengan no thanks, it's okay, I can do myself, don't worry, I'll do it, dan seterusnya ya. Itu contoh ungkapan menawarkan dan responnya. Kemudian contoh dialognya juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan sedikit penjelasan yang sangat sederhana ini bisa membantu kalian untuk bisa memahami tentang offering help. I think that's all my explanation about the offering helps. If you have any question, please ask me a question in e-class, in the chat forum, or in the WA group. Thank you very much for your great attention. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.